Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tarikh dengan KD berikut ini. Nah, ternyata kali ini kita akan belajar tentang kepribadian dan sejarah perjuangan para sahabat As-Sabiqunal Awwalun. Apakah kalian tahu tentang As-Sabiqunal Awwalun? Jika belum tahu, mari sama-sama kita simak kisah berikut ini. Tahun 610 Masehi, usia Nabi Muhammad SAW menginjak 40 tahun. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mulai mengemban tugas menyiarkan kebenaran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan. Dan pada malam ke-40, wahyu kedua turun yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa tinggalkanlah, dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu, bersabarlah. Setelah menerima wahyu kedua Quran Surat Al-Muddaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah disampaikan terbatas hanya kepada keluarga dan para sahabat. Dari dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad, ada beberapa orang yang masuk Islam pada generasi awal, yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejarah mengatakan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun berjumlah 60 orang. Akan tetapi, kali ini kita akan belajar 5 sahabat yang mampu menginspirasi kita semua. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang memiliki jiwa juang yang tinggi, dengan dibuktikan pengorbanannya untuk perjuangan Nabi serta sebagai penenang jiwa Nabi Muhammad. Yang kedua, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah merupakan budak Khadijah yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad dan diangkat menjadi anak. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ditemani oleh Zaid untuk menyebarkan ajaran agama Islam, akan tetapi penguasa Taif menolak dan mereka melakukan kekerasan dengan melempari batu. Akibatnya, tubuh Nabi Muhammad berlumuran darah. Pada saat itu pula, Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad. Akibatnya, ia juga menderita luka yang cukup parah. Yang ketiga, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat membenci Islam. Setelah Bilal bin Rabah menyatakan masuk Islam, Umayyah bin Khalaf sangatlah marah dan kemudian menyiksa Bilal dengan mencabuk dan menjemurnya di panas terik matahari dan diletakkan batu besar di atas perutnya. Akan tetapi, siksaan itu tidak membuat Bilal goyah. Dengan suara terbata-bata, Bilal selalu mengucapkan kata, Ahad, Ahad, Ahad. Kemudian, datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan memerdekakan Bilal. Bilal juga termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah. Bilal selalu mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan adzan,
maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mau mandakan adzan. Yang keempat, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara persusuan Nabi Muhammad SAW. Ia selalu melindungi Nabi Muhammad walaupun tidak langsung menerima ajakan Nabi Muhammad untuk merubah keyakinannya. Masuknya Hamzah ke dalam Islam ketika Abu Jahal mencaci maki Nabi Muhammad di depan pemuka kaum Quraisy yang lain. Kala itu, dengan gagah berani, Hamzah memukulkan busurnya ke tubuh Abu Jahal, dan pemuka Quraisy yang lain tidak mampu melerainya. Setelah peristiwa tersebut, Hamzah pergi ke Ka'bah dan bermunajat untuk memantapkan hati dan menemukan kebenaran. Masuknya Hamzah ke dalam Islam menambah kekuatan barisan umat muslim. Dia selalu siap dengan gagah berani membela Nabi Muhammad dan selalu berada di belakang beliau. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Asad Allah wa Asad Rasulih, yang artinya singa Allah dan Rasulnya. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat asal Quraisy dari suku Zuhri. Ia masuk Islam sebelum Nabi Muhammad melakukan pembinaan di rumah Arqam. Ketika hijrah ke Madinah, ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansori, salah seorang kaya yang pemurah di Madinah. Abdurrahman ditawari Sa'ad untuk memilih salah satu dari dua kebun yang luas. Tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia hanya meminta kepada Sa'ad untuk ditunjukkan lokasi pasar Madinah. Sejak saat itu, Abdurrahman berprofesi sebagai pedagang dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Bahkan, ketika Nabi Muhammad SAW membutuhkan banyak dana untuk menghadapi tentara Rum dalam perang Tabuk, Abdurrahman menjadi salah satu pelopor dalam menyumbangkan dana yang banyak. Nah, dari beberapa kisah perjuangan para sahabat dalam menyiarkan agama Islam, kita dapat memetik beberapa pelajaran, di antaranya kesabarannya, keteguhannya, murah hati, dan juga rela berkorban. Beberapa hal di atas dapat kita jadikan sebagai acuan dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.